Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Kita bertemu kembali di hari ini dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Pada edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian: sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop firman hari ini, saling mendoakan di dalam pelayanan. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, kokoh atau tidaknya suatu bangunan itu tergantung pada fondasinya. Setiap orang yang merencanakan pembangunan rumah atau gedung atau bangunan pasti selalu memperhatikan fondasinya. Dengan membangun fondasi yang kuat, dengan segala perencanaan yang baik, maka bangunan yang dibangun itu akan berdiri dengan baik, akan semakin kuat, baik dari terpaan bencana alam maupun dari kondisi-kondisi yang lain. Jadi bangunan yang kuat itu akan semakin terlihat bagaimana kuatnya bangunan dengan apa? Dengan dasar fondasinya. Fondasilah yang menentukan kuat atau tidaknya suatu bangunan didirikan. Saudaraku terkasih, demikian juga dalam pelayanan di gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Suatu pelayanan yang baik akan dapat berjalan, akan dapat terjalin dengan indah bila didasari dengan fondasi yang kuat. Apa fondasi itu? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pelayanan kita layani di gereja dimanapun kita berada, apabila kita berlandaskan, menfondasikan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pelayanan, maka kita yakin dan percaya pelayanan itu akan semakin baik dan lebih baik lagi berjalan. Demikian juga apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya di jemaat di Korintus, di mana pada masa-masa itu jemaat-jemaat terpecah belah. Kedatangan Paulus ke jemaat di Korintus untuk mempersatukan kembali jemaat-jemaat yang terpecah itu. Jemaat yang merasa hebat, merasa mampu, dapat melakukan penindasan atau berbuat yang tidak baik kepada jemaat-jemaat yang lain, sehingga terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Dari mereka ada yang mengatakan jemaat dari golongan Paulus, ada yang mengatakan dari golongan Apolos, ada juga yang mengatakan dari golongan Kefas. Kondisi itu yang Paulus lihat, sehingga Paulus mengingatkan kembali ke jemaat di Korintus agar mereka selalu berdasarkan dalam setiap ibadah dan pelayanan mereka berdasarkan Tuhan Yesus Kristus, agar mereka tidak terpecah-pecah dalam pelayanannya, dalam beribadah maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya saudaraku terkasih, demikian juga untuk kita. Dalam setiap pelayanan di gereja kita mungkin ada pelayanan yang lebih baik, baik dari seorang penatua, parhala dosen tua, ataupun jemaat. Semua kita memiliki punya talenta masing-masing. Ada kita dari jemaat ataupun parhalado mungkin yang pelayanannya lebih baik dari yang lain. Ada juga yang kurang. Melalui nats firman ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita, setiap perbedaan-perbedaan itu hendaknya jangan kita membuat kita terpecah. Apabila di antara kita ada yang memiliki kelebihan, hendaknya kelebihan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Apabila pelayanan ada yang kurang, mari kita bersama-sama agar saling menopang, agar pelayanan yang kurang itu dapat semakin baik, agar semakin depannya semakin lebih baik lagi dalam pelayanan kita. Hendaknya dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan gereja, masyarakat, dimanapun kita berada, bukanlah untuk kemuliaan atau kehebatan kita. Setiap pelayanan yang kita berikan hendaknya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang semakin besar dalam pelayanan kita, walaupun kita semakin kecil. Karena Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami di hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami dalam setiap pelayanan kami, di tengah keluarga, masyarakat, dimanapun kami berada, begitu juga pelayanan kami di gereja kami Tuhan. Kiranya kami agar selalu melandaskan Tuhan Yesus Kristus sebagai pondasi yang kuat dalam pelayanan kami, agar pelayanan kami semakin lebih baik ya Tuhan, jauh dari perpecahan-perpecahan. Kiranya hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kami. Berkati keluarga kami Bapa, berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami dalam pertumbuhan, dalam sekolah, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan dan setiap aktivitas mereka. Berkati juga orang tua yang selalu berjuang memperjuangkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun saat ini berada, terlebih jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan sukacita di setiap keluarga. Berkati gereja kami Tuhan di setiap pelayanan kami, agar semakin baik pelayanan kami ke depannya Tuhan, jauh dari perpecahan di tengah-tengah pelayanan kami. Kiranya hanya Tuhan saja yang kami permuliakan dalam setiap pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami dalam setiap pengambilan keputusan. Kiranya hanya keputusan yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah kami untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa kami dan untuk kemajuan negara kami ini. Kiranya setiap pemerintah aparatur negara kami takut akan Tuhan pada setiap pengambilan keputusan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan yang senantiasa yang menjaga, yang memelihara hidup kami. Di atas segala permohonan kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.